Video ini disponsori oleh Go Kerja. Halo teman-teman, apakah kalian punya banyak farmable tapi kalian malas gebrek? Atau mungkin kalian pengen buat banyak truk farm tapi kalian gak ada waktu? Tenang teman-teman, sekarang sudah ada solusinya semuanya di Go Kerja. Di Go Kerja, kalian bisa sewa seorang pekerja untuk membreak farmable kalian ataupun membuat kalian dirt farm dengan harga yang sangat murah tentunya dan sangat terjangkau dengan pelayanan admin-admin yang profesional. Dan bagi kalian semua yang bekerja dengan rajin di Go Kerja, kalian bakal dapat berbagai macam bonus mulai dari farmable, WL, DL, Sorrow, dan juga yang terakhir adalah UT untuk kalian yang sangat rajin sekali. Dan bagi kalian semua yang gak mau kerja, kalian bisa aja ikuti event-event yang biasa dibuat sama ownernya dan kalian masih bisa menangin berbagai macam hadiah termasuk DL dan lain-lain. Owner dari Go Kerja juga sedang mencari admin dengan harga yang sangat terjangkau tentunya, dan world ini juga sudah auto people. Kalian bisa langsung kontak ownernya aja melalui Instagram @karel_kz. Jadi apalagi yang kalian tunggu? Bagi kalian semua yang pengen jadi penyewa ataupun jadi pekerja, bisa langsung datang sekarang juga ke Go Kerja untuk mendapatkan WL beserta bonus-bonus yang spesial tentunya. Dan kita balik ke videonya. Seberapa untung sih farm laser grid? Mari kita cari tahu bersama di video kali ini. Halo guys semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian, tentunya Grizzlies GT. Seperti biasa teman-teman, gue balik lagi dengan video-video profit. Dan tentu aja kita bakal bawain profit method yang berguna bagi kalian. Nah, di video kali ini kita bakal review atau mungkin kita bakal mencoba sebenarnya satu farm laser grid itu untungnya tuh berapa banyak gitu. Karena beberapa video gue yang gue liat komennya banyak banget yang nanya, "Bang, masih worth it gak sih bang farm laser grid bang? Bang, laser grid atau chandelier bang lebih bagus bang? Bang, ini bang laser grid gini, laser grid gitu." Banyak banget pertanyaan tentang laser grid, salah satu farmable yang kalau boleh dibilang tuh paling populer lah di Growtopia sekarang gitu, mungkin selain chandelier. Nah, laser grid ini sendiri kan memang terkenal karena dia itu punya gems yang lumayan banyak dan dia tumbuhnya tuh nggak terlalu lama, cuma 3 harian doang. Dan itu makanya laser grid itu harganya lumayan cepat drop karena banyak banget yang farming. Tapi belakangan ini laser grid lagi naik banget harganya karena udah mendekati Harvest Fest. Makanya banyak banget yang mulai nanyain ke gua, "Emangnya masih worth it bang? Kan harganya naik bang." Makanya di video kali ini gua bakal cobain biar gua bisa kasih tahu kepada kalian apakah itu masih worth it, apakah itu untung atau enggak gitu. Yang tentu aja namanya farming itu sudah pasti untung, tapi kita lihat dia worth it atau enggak gitu. Apakah ada farmable lain yang mungkin bisa lebih untung dalam waktu yang lebih cepat gitu. Nah, makanya di video kali ini gua bakal beli satu farm laser grid dan gua bakal ngebreak, gua bakal harvest, gua bakal farming satu cycle dan gua bakal hitung total profitnya itu berapa banyak dan apakah kalian harus invest ke laser grid daripada farmable yang lain, oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita ke kontennya sendiri. Dan oke teman-teman, sebelum gue mulai gue pengen kasih tahu dulu kalau misalnya ntar gue bakal break laser gridnya dalam bentuk metode yang orang jual gems. Jadi ntar gue bakal pakai mark plan dengan gaya, jadi yang kayak kita bakal jual gems ke orang lain dan gitu, biar kita bisa hitung total profitnya tuh yang maksimal tuh berapa. Karena gems itu kalau dijual drop itu lebih mahal daripada ketika kalian jual dalam bentuk pack, oke? Jadi kalau kalian misalnya punya gaya dan punya UT, gue bakal rekomendasiin banget bagi kalian untuk jual dalam bentuk drop gems gitu. Nah, by the way, dalam untuk seatnya sendiri gue lihat harganya itu kurang lebih 200 per 8 WL. Dan satu farm itu kurang lebih butuh 2600 tree. 2600 tree itu berarti sekitar 104 WL sampai 105 WL lah ya kurang lebih. Dan dari yang gue lihat, satu dirt farm itu kan kurang lebih 6 WL. Berarti kita perlu modal 110 WL sampai 111 WL untuk buat satu buah farm yang full gitu. Jadi kita tanam sendiri. Tapi kalau kita beli dari orang lain, harganya kurang lebih sekitar 120 WL atau 100. Oh, ini 122 WL nih yang unready, berarti yang udah ditanamin tapi belum ready. Mungkin kita bakal beli yang ready aja kali ya, biar nggak usah terlalu lama juga. Plus gue pengen kasih tahu kalian gitu loh, kalau misalnya kalian beli ready tuh bedanya berapa sih sama yang nggak ready gitu. Dan harganya lumayan beda gitu, lumayan beda 20 WL dan 20 WL. Kalau misalnya kalian merasa 20 WL tuh masih banyak banget, berarti kalian jangan beli yang ready gitu, kalian tanam aja sendiri. Tapi kalau kalian misalnya kaya, kalian sultan, kalian punya buy plus, terserah kalian kaya raya lah, kalian boleh banget beli yang ready kalau kalian malas nunggu. Dan seperti biasa kalau namanya malas nunggu ya pasti mahal dong. Dan mungkin gue bakal cari dulu satu buah farm yang ready, gue bakal balik ketika udah ketemu ya. Oke semuanya, gue udah dapetin satu farm penuh dengan harga 130 WL plus key 1 WL, jadi 131. Ada ininya, buktinya di atas nih. Satu word key, satu diamond knock, dan 31 WL. Nah, jadi dari yang gue lihat-lihat ya, satu buah farm kalau kalian buat sendiri itu kurang lebih 110 sampai 111 WL. Kalau kalian beli yang udah
ditanemin, jadi belum ready pohonnya tapi udah ditanemin, itu harganya kurang lebih 120 WL. Dan kalau misalnya yang udah ditanamin plus udah ready, harganya kurang lebih 130 WL gitu ya. Jadi bedanya 10 WL 10 WL gitu. Tapi menurut gua kenapa kalian nggak beli seednya aja, terus kalian beli farm, terus kalian sewa aja gitu jasa tanam gitu kan, lebih untung setahu gua. Mungkin hemat 5 WL kali ya. Dan itu lumayan banget sih, mungkin kebanyakan dari kalian mungkin ada juga yang malas tanam gitu kan, mungkin lagi nge-lag, gak bisa tanam, bang nge-lag bang, nanti lewat-lewat. Nah bisa aja kalian sewa jasa-jasa yang namanya tanam-tanam, jasa tanam seed. Kan ada beberapa yang udah gua promosiin di video-video sebelumnya, mungkin kalian mau cek gitu kan. Nah mungkin gua sekarang bakal ambil screenshot dulu biar buat thumbnail ntar. Terus mungkin gua bakal siapin dulu tempat untuk kita jual gemsnya dan lain-lain. Gua bakal harvest dan sebagainya. Dan paling gue bakal balik sebentar lagi kalau gue perlu kasih tahu kalian sesuatu gitu, oke? Oh iya teman-teman, ada satu lagi yang pengen gue kasih tahu karena Last Green ini rarity-nya 68 ya kalau nggak salah, atau pokoknya 60-an deh. Kalian bisa dapetin yang namanya Strawberry Block kalau misalnya kalian punya Roll Farmer level 8. Jadi ya kalau kalian punya temen gitu atau misalnya kalian punya akun yang punya Roll Farmer level 8, pasti kalian pakai untuk harvest ya, karena itu lumayan banget. Satu strawberry block mungkin nggak terlalu mahal sih, cuma 4-5 WL, tapi ya tetap aja 1 atau 2 blok tuh kan lumayan banget untuk ekstra 10 WL untuk untung kalian gitu. Nah, mungkin gue bakal mulai harvest aja kali teman-teman ya. Dan by the way, kalau kalian punya DCS itu bagus banget karena DCS itu kan kasih 2% blok. Kalau kalian punya lebih banyak blok berarti punya lebih banyak seed dan lebih banyak gems tentunya, udah pasti untung. Nah, mungkin gue nggak bakal pakai DCS gue. Kenapa? Karena gue tahu kalian semua ini nggak semuanya punya DCS gitu. Tapi ya nggak masalah juga gitu, karena 2% juga mungkin walaupun ada dapat ekstra WL tapi nggak signifikan lah, nggak terlalu gede juga gitu. Kalian nggak bakal beda banget gitu. Misalnya gue untung 100 WL, kalian untung 20 WL, nggak mungkin. DCS cuma 2% doang, oke? Paling beda 1-2 WL aja gitu. Tapi ya nggak masalah juga. Nah, kita bakal langsung pakai traktor aja. Dan gue seperti biasa, gue bakal makan Egg Benedict karena gue butuh XP. Dan kalau kalian nggak butuh XP ya kalian nggak perlu makan Egg Benedict gitu. Egg Benedict ini nggak wajib, hanya untuk gua doang karena gua pengen kejar level 125 secepatnya gitu. Biar namanya ganteng gitu, biar warnanya biru gitu, nggak jelek gini. Nah, mungkin kita bakal harvest aja dulu sebentar. Gue bakal kasih timelapse aja biar kalian nggak usah nunggu terlalu lama, oke? Gue bakal balik dalam beberapa menit. Mungkin gue juga bakal pasang mark plan aja gitu biar nggak perlu terlalu ribet untuk collect, oke? So, sampai jumpa sebentar lagi. Oke, semua pohonnya udah gue harvest, bisa kalian lihat nih, gemsnya udah banyak banget yang belum gue collect. Ntar kita bakal collect aja sekalian, gue bakal kasih sedikit timelapse gitu. Ntar gue bakal hitungin juga gemsnya kita dapat totalnya berapa. Dan sementara sih segini. Dan gems ini udah gue ambil sedikit tadi, ada beberapa yang gue terkolek gak sengaja. Ntar gue bakal collect sampai habis dulu, baru gue kasih tahu gitu ya. Dan untuk bloknya sendiri kita udah punya 5.000, terus kita punya hampir 10.000 berarti ya, kita dapat 9.900 gitu. Terus kita punya 40 ini tadi gue dapat dari yang terdrop. Dan kita punya ya 50 lagi, hampir 10.000 blok. Dan kita dapat seed sekitar 137 dan ada satu seed yang dari sini. Nah, lumayan juga, gua rasa nggak terlalu sedikit lah ya, lumayan normal. Dan mungkin sekarang gua bakal seperti biasa, gua bakal siapin dulu tempatnya. Ntar gua bakal buat word baru, terus gua bakal buatin kotaknya gitu ya, tempat jual gemsnya. Gua bakal pasang lock dan sebagainya. Ntar gua bakal balik kalau misalnya udah ready. Plus gua bakal collect gemsnya aja deh sekalian. Sampai jumpa dalam kurang lebih 5-10 menit teman-teman ya. Oke, gue udah selesai collect semua gemsnya, plus gue udah move semua bloknya ke ward yang satunya untuk gue break nanti, gue jual gemsnya. Dan setelah gue hitung-hitung kita dapat 22.500 gems di harvestnya tadi. Jadi ini kurang lebih, bisa aja kalian dapat 22.400 atau mungkin 22.600. Tapi sekitaran ini nggak bakal beda jauh lah. Terus kita bakal langsung masuk aja ke ward ini. Nih, nanti kita bakal jual gemsnya kayak gini. Ntar gue bakal kasih satu huge lock gini kan, public. Ntar kita bisa ngebreak aja di dalam gini. Pastikan kalian punya minimal 1 Gaia dan 1 UT. Itu 10 DL atau 11 DL kurang lebih. Kalian perlu 1 Gaia dan 1 UT supaya bisa collect block dan bisa collect seed. Soalnya kalau kalian nggak punya Gaia dan UT, kalian nggak bisa ngebreak ditumpuk kayak gini. Ntar kalian nggak dapat seed, kalian malah rugi gitu. Kalau kita pakai Gaia dan UT baru bisa. Nah paling kayak gini aja sih, paling nggak ada beda banget sih sama farming biasa. Paling kita bakal break aja seperti kayak gini. Kalian bisa lihat gemsnya bakal seednya bakal masuk ke dalam Gaia. Tapi kalau misalnya kalian, bang gimana bang, nggak punya UT, nggak punya Gaia, ya udah nggak masalah, kalian nggak perlu jual kayak gini. Kalian farming aja seperti biasa di farm kalian, gemsnya kalian ambil, kalian nggak usah jual dalam bentuk drop, karena kalian bisa jual gemsnya dalam bentuk pack juga nanti. Nah walaupun mungkin harganya agak lebih murah sedikit. Jadi ya
tergantung modal kalian juga. Kalau kalian nggak punya modal buat gaya Yuti, ya udah kalian nggak usah paksa kayak gini gitu. Malahnya jatuhnya kalian malah rugi gitu. Nah, mungkin gue bakal farming aja kayak biasa. Gue bakal mungkin makan waktu lumayan banyak karena gue nggak mungkin duduk di sini berjam-jam untuk farming laser grade. Mungkin gue bakal nyicil setiap hari berapa lama gitu biar selesai aja gitu. Ntar gue bakal update, gue bakal balik setelah kita udah selesai, oke? Oke, jadi gue udah selesai nge-break semua laser grid blocknya. Udah gue remove juga magplannya sekalian, dan seatnya juga gue udah drop semua. Dan ini gems yang gue dapat sebenarnya ini udah selesai kurang lebih 2 hari yang lalu. Gue selesai dalam waktu 1 harian doang ternyata. Dan ternyata lumayan cepat juga gitu, nggak terasa waktu gue lagi denger lagu gitu kan, atau lagi nonton film, lagi nonton YouTube gitu kan, sambil nge-break sebentar aja selesai gitu. Dan kita bakal langsung cek aja dapat berapa gems. Kita bisa lihat nih, gemsnya ada 58.253, berarti ini lumayan banget. Kalau dijual mungkin dapat 40 WL kali ya, lumayan juga. Dan untuk seednya sendiri, karena kita kan pengen hitungnya profit per satu farm, jadi mungkin seednya gue bakal tanam dulu ke dalam farm yang tadi tentunya. Dan kalau misalnya ada sisa, berarti itu sisa profit yang kita untung dari satu farm gitu ya. Jadi kita bakal tanam ulang semuanya. Lagian kalau kalian cuma langsung jual seednya, untungnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Soalnya kalau kalian pikir-pikir, kalian kan belinya udah ready gitu kan, kecuali kalian beli nggak ready ya. Kalau kalian beli ready kayak gua, kalian harusnya tanam kembali. Terus kalau kalian mau jual, baru kalian jual ketika farmnya udah ready, jadi balik modal gitu. Jadi nggak rugi. Dan mungkin kita bakal tanamin dulu ya satu farmnya biar full lagi, baru kita lihat sisanya berapa gitu. Nah, sisanya itu yang baru kita hitung sebagai profit. Makanya mungkin gua bakal kasih sedikit timelapse dulu untuk bagian tanam-tanam, dan mungkin gua bakal balik ketika udah selesai aja, oke? Oke, jadi gue udah tanam semua seednya. Jadi ini udah gue tanam semua, dan sampai ke platform-platformnya juga gue tanamin. Jadi ini udah benar-benar full banget, nggak ada lagi tempat yang bisa ditanam. Jadi gue tanam seperti ketika gue waktu beli gitu. Jadi benar-benar full, nggak ada satupun yang tersisa. Nah, sekarang kita tinggal balik aja ke this gems, dan setahu gue seednya paling dapat 200 lebih sedikit mungkin ya. Dan ya paling gitu aja sih. Kita collect dulu seed yang sisa ini. Dapat 216 seed. Itu berarti kurang lebih 8 WL ya, 8,5 WL. Tapi ya kita jual kan nggak mungkin bisa, kita nggak bisa jual setengah WL gitu. Jadi mungkin kita bakal hancurin ini, dan kita bakal cabut aja hit slotnya karena kita mau jual gemsnya. Seperti biasa kalian pastiin aja kalian amanin dulu nih gemsnya nih. Tapi ya nggak masalah juga sih, soalnya kalian seller gitu. Biasanya yang nge-scam tuh seller malah, bukan buyer. Macam gimana gitu, buyer nggak bisa scam. Nah, mungkin kita udah pastiin udah aman semua, dan kita tinggal jual aja gitu kan. Tadi kita dapat 58.000, dan mungkin kita langsung cek aja di buy gem, kemungkinan besar ya. Soalnya orang trade itu di buy gems. Nanti kita bakal kasih aja sama word key-nya sekalian, biar orangnya nggak takut kena scam gitu. Dan ya bentar, gue bakal datang dulu ke buy gem. Gimana ini? Kesini apa? Harusnya sih begini sih. Nah, kok banyak banget sih linknya? Nah, harusnya udah selesai. Gue nggak tahu harga rate-nya berapa sekarang nih. 1,7. Ini berapa ini? Jujur gue nggak tahu sih ini berapa ya. Mungkin rate-nya gini aja deh. Mungkin gue bakal jalan-jalan sebentar di sini. Gue bakal lihat dulu rate-nya berapa kira-kira. Terus gue bakal balik ketika udah ketemu yang mau beli gitu kali ya. Ketika lagi trade aja, biar gak usah kalian tunggu lama-lama gitu ya. So, gue bakal balik dalam beberapa detik. Sampai jumpa dalam ya beberapa detik dong. Oke, jadi gue tadi udah jual gemsnya dengan harga dari rate yang gue lihat ya 1,6k per WL, jadi itu kayak 1.600 per WL. Tapi setahu gue kayaknya makin banyak gems yang kalian jual, rate-nya bisa makin tinggi gitu, kayak 1.500 atau 1.000, nggak tahu ya, 1.550 mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk kayak gue tadi gemsnya kan sedikit ya, 58.000, itu jualnya lebih gampang di harga 1.600 sampai 1.650. Jadi gue dapat 36 WL. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kalian mau jual gems biar lebih gampang, kalian pastiin kalian punya grow scan gitu. Tapi kalau kalian nggak punya grow scan karena mungkin terlalu mahal gitu ya, kalian bisa langsung sewa aja grow scan di beberapa jenis word sewa. Tapi yang jelas kalian harus pastiin dia itu trusted. Dan mungkin kalian bisa cek beberapa word yang udah pernah gua sponsorin gitu kan. Kalian bisa cek misalnya dia ada jasa grow scan gak sih, terus kalian sewa. Mungkin grow scannya murah, 2-3 WL kayaknya jasa grow scan, dan itu membuat kalian lebih gampang jual. Dan hati-hati juga waktu kalian jual, jangan sampai lupa cabut grow scan, karena biasa banyak orang yang sengaja gitu kan, dia pakai set yang gede-gede, wing yang gede-gede gitu kan, terus kayak aura dan lain-lain, pokoknya bikin badan dia gede gitu, terus dia halangin grow scan-nya, terus kalian lupa gitu, tiba-tiba ada grow scan rip WL 8DL. Dan hati-hati aja yang pentingnya, jadi pastiin kalian cabut. Dan sekarang kita tinggal ada 216 laser grade seed, dan mungkin gue bakal jual 200 aja ya, soalnya 16 kayaknya nggak mungkin dijual gitu. Atau mungkin gue usahain lah, kalau gue nggak bisa
ketemu dengan harga yang normal, mungkin gue jual misalnya 2 hit slot gak apa-apa lah ya. Dan mungkin 200 seed ini kita bisa jual dengan harga 8 WL. Jadi kita langsung aja pergi ke buy laser grid. Biar nggak usah terlalu lama lagi, gue bakal kasih langsung timelapse waktu trade-nya aja, oke? Oke, gue udah berhasil jual laser grid seednya dengan harga yang lumayan murah. Kalau boleh gue bilang 200 per 8 WL atau 25 per WL. Dan harganya bisa naik sampai 23 per WL kalau misalnya kalian punya banyak gitu. Banyak banget yang beli dengan harga 23 per WL. Tapi biasanya mereka cari dalam bentuk and drop gitu. Jadi kalian misalnya drop 5.000 seed, terus kalian bisa jual dengan rate 23 per WL. Dan karena gue cuma punya 200, gue pikir biar cepat aja gue jual 200 per 8, sorry. Jadi gue udah tambahin, kita punya 44 WL. Plus ingat kita masih punya gems dari yang harvest laser gridnya kemarin 22.500 gems. Kalau kita jual dengan harga 1.800 per WL. Dan ini karena dia nggak drop, jadi ini dalam bentuk pack, makanya rate-nya lebih rendah daripada kita jual gems and drop. 1.800 per WL kita bakal dapat 12,5 WL, yang berarti kalau ditambahin 44 kita bakal dapat 56,5 WL per satu kali farm. Yang berarti kalau boleh gue bilang setiap 2 kali kalian farming terus tambah setengah lagi gitu kan, 2 kali farming full round sama 1 kali farming setengah round, kalian bisa doublein WL kalian gitu kalau kalian misalnya maksudnya farming laser grid. Dan harganya ketika seatnya di harga 25 per WL gitu kalau kalian jual 25 per WL. Kalau jual 23 per WL tentunya bakal sedikit lebih cepat lagi untuk dapat WL-nya. Dan kalau boleh gue bilang, kalau kalian udah farming laser grid sebanyak 3 kali di satu farm, kalian udah pasti doublein WL kalian plus ada lebih lagi gitu. Jadi menurut gue sih laser grid ini salah satu farmable yang masih sangat worth it banget. Karena yang pertama nggak terlalu susah di break, yang kedua gampang banget dijual, yang ketiga gemsnya banyak, yang keempat adalah tumbuhnya itu nggak lama, cuma 3 harian doang. Kalau dibanding sama chandelier 7 harian, kalian bisa farming laser grid sebanyak 2 kali gitu daripada nunggu chandelier 1 kali. Tapi kan tetap ini balik ke preference kalian, terserah kalian mau gimana. Dan tentunya kalau jujur gue sendiri bakal masih recommended si laser grid ini sendiri, karena kalian tau lah kalau laser grid ini kan populer banget dan pasti ada alasannya, yaitu karena dia ini farmable yang sangat efisien gitu. Dia untungnya banyak, tumbuhnya cepat juga gitu. Jadi dia kayak nggak terlalu susah lah, dia ada di tengah-tengah gitu loh. Dia ada semua aspek yang dibutuhkan farmable tuh dia punya gitu. Dan paling segitu aja untuk video kali ini. Gue udah jelasin kurang lebih tentang 1 kali farm laser grid untungnya berapa. Mungkin kalau kalian pengen gue compare gitu kan, pengen gue bandingin dengan farmable yang lain kayak chandelier atau magic bell dan lain-lain, mungkin kalian bisa komen di bawah aja biar gue ntar gue pikirin gitu mau di compare sama farmable apa, biar kalian bisa tahu gitu kira-kira lebih untung yang mana gitu, farmable mana sih yang harus kalian pilih gitu kan. Oh ya, by the way, kalau kalian harvest laser grid ini, kalau kalian ada farmer tentunya kalian bakal dapat lebih banyak WL lagi gitu ya. Roll farmer level 8 kalau nggak salah dapat strawberry. Itu bonus aja kalau misalnya kalian punya. Kalau nggak punya nggak masalah. But ya, paling segitu aja untuk video kali ini. See you guys in the next video.